Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Antanto dengan NIM 22013040. Baik, di sini saya akan mereview postur Expo WNP pada tahun 2024 ini. Nah, di sini saya akan mendiskusikan tentang review postur ini, di mana tugasnya adalah tugas dari mata kuliah statistika, yang dimana nanti kita akan ditugaskan mereview poster yang terkait dengan metode pentingnya ada statistika ini. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya yang kita review. Nah, baik. Yang pertama, ya, brosur yang pertama bisa kita lihat yaitu tentang pengembangan model kelas digital berbalik berbasis unik ubiquitous learning untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan belajar. Dari sini bisa kita lihat latar belakangnya, yaitu sektor pendidikan mengalami transformasi signifikan yang didorong oleh kemajuan teknologi dengan pembelajaran jarak jauh muncul sebagai pendekatan yang menonjol. Model kelas digital terbalik atau EDC, FDC merupakan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan kontemporer, khususnya dalam ilmu sosial, seperti yang disorot oleh para peneliti seperti Webel dan Olen pada tahun 2015. FDC pada dasarnya memantau urutan pembelajaran tradisional dengan memungkinkan siswa mengakses dan mempelajari materi sebelum kelas, sehingga memaksimalkan interaksi pada saat tatap muka dan waktu diskusi di kelas. Kemudian, integrasi teknologi digital dalam pendidikan menawarkan banyak keuntungan. Itu pada materi apa, menurut Hafiz dan kawan-kawannya pada tahun 2014. Dan menekankan potensi FDC ini untuk menyediakan sumber daya yang kaya bagi siswa seperti video dokumenter, artikel ilmiah, dan simulasi interaktif. Kemudian ada juga banyak penelitian dari oleh Nisensko dan kawan-kawan pada tahun 2020 dan Zen dan kawan-kawan 2019 dan Totote dan Limone 2019. Lebih lanjut menunjukkan bahwa FDC ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil pembelajaran khususnya pada pendidikan ilmu sosial. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini bisa kita lihat nih bahwa background itu kan ada objektif. Itu merupakan tujuan dari penelitian ini, yaitu tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki efektivitas kelas digital terbalik atau FDC berdasarkan model penelitian obligatis dalam pendidikan ilmu sosial. Nah, adapun bahan dan metode, penelitian ini menggunakan metode campuran desain paralel konvergen, yaitu ahli Creswell dan Quell 2017, dan terdapat dua tahap pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, yaitu yang pertama mengumpulkan data kualitatif dan juga kuantitatif pada waktu yang relatif sama dalam waktu yang sama juga. Nah, pengumpulan data kualitatif ini melalui wawancara dengan partisipan mengembangkan model FDC model, sedangkan data kuantitatif menggunakan pendekatan ekuasi eksperimen untuk mengetahui perbedaan efektivitas model FDC dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, adapun kesimpulan dari poster ini, untuk penelitian ini, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan siswa sangat mempengaruhi proses akademik, prestasi akademik ilmu sosial. Penerapan model FDC berdampak positif pada keterlibatan dan hasil belajar. Penggunaan model ini sesuai dengan keterlibatan tinggi di pembelajaran terbalik berbasis digital sangat efektif meningkatkan hasil belajar dalam ilmu sosial. Nah, kita lanjut ke serdu.
Nah, di sini saya di poster 2 ini saya kita lihat ada gambar to assistance in implementing a quality public service model through a public satisfaction survey in Nagaris Malanggang. Nah, dari latar belakang judul poster ini yaitu latar belakangnya sejalan dengan komitmen untuk mencapai keunggulan dalam pembelajaran layanan publik. Unit Pelayanan Publik Indonesia harus menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 14 garis miring 2017 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Survei ini memiliki dua tujuan, yaitu sebagai instrumen pengukuran kinerja secara berkala sekaligus memfasilitasi partisipasi aktif warga negara dalam proses pemberian layanan publik. Nah, hasil ini berfungsi sebagai dasar fundamental, fundamental untuk perumusan kebijakan berbasis bukti, peningkatan kualitas layanan, dan pembinaan siklus perbaikan berkelanjutan untuk mencapai standar pemberian layanan yang optimal bagi suatu masyarakat. Nah, di sini juga terdapat bahan dan metode, yaitu penerapan metodologis yang digunakan dalam ini menggunakan pendidikan dan pelatihan partisipatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip partisipatif yang menunjukkan keterlibatan aktif dari semua peserta, pelatihan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan pada sebelumnya. Bisa kita lihat juga ada tujuannya, objektif sebelah kanan tuh, samping background. Nah, kegiatan PKM ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah atau nagari dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan menggunakan sistem Kiosk Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM otomatis. Secara khusus, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang metodologi survei yang tepat bagi aparatur administrasi negara Simalangkang di Kabupaten 50 Kota dengan fokus pada penilaian sistematis, kualitas pelayanan publik, dan kepuasan warga dari Nagaris Simalangkang tersebut. Nah, ini ada kesimpulannya, yaitu dengan adanya layanan ini dapat disimpulkan bahwa aparatur nagari Simalangkang semakin eh, memenuhi kewajibannya dan fokus kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut lingkup pelayanannya. 9 indikator harus diwujudkan di Nagari berdasarkan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang dikeluarkan pada nomor 14 garis miring 2017 tahun tahun 2017. Nah, selanjutnya kita review episode ketiga. Nah, yang ketiga adalah anti-stunting aplikasi empowering husband role atau aplikasi anti-stunting memperdayakan peran suami. Nah, latar belakangnya itu ada 3 poin. Nah, terbatas memiliki sangat suami pengetahuan tentang perawatan, kehamilan, dan dukungan ibu. Kedua, tidak ada program pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perawatan kehamilan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan peran suami terhadap ibu hamil melalui pendidikan, mencegah stunting, dan teknologi, dan mengurangi dalam prevalensinya. Kemudian di ini dapat ada tabel, tabel satu, itu pengetahuan suami ibu hamil tentang stunting. Kemudian ada kesimpulan, kesimpulan dari poster ini yaitu peran suami sangat penting dalam pencegahan stunting dan aplikasi stunting meningkatkan pengetahuan mereka tentang pencegahan ini pada anak.
Selanjutnya poster keempat. Hmm. Poster keempat yaitu yang berjudul The Impact of Literacy Skills on Student Learning of Forms in Electrical Engineering, the Academic Autodidact Learning Model in Vocational High School, yang mana pengaruh kemampuan literasi terhadap hasil belajar siswa pada mata kuliah dasar-dasar teknik elektro melalui model pembelajaran akademik secara otodidak di sekolah menengah kejuruan. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu terbatasnya kesempatan kerja bagi lulusan SMK menjadi tantangan besar karena mereka harus bersaing dengan lulusan SMA lainnya. Kemampuan literasi, pengenalan, dan matematika lulusan SMK seringkali kurang memadai. Selain itu juga keterbatasan sumber daya untuk menguji metode pembelajaran baru seperti PAA menghambat upaya meningkatkan mutu pembelajaran di SMK atau sekolah menengah kejuruan. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini mengkaji penerapan model pembelajaran akademis di otodidak yang berfokus pada literasi dan keterampilan praktis di sekolah menengah kejuruan. Model ini melibatkan perencanaan, proses, dan juga evaluasi untuk merumuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi siswa, guru, dan pemangku kepentingan. Hasilnya menunjukkan hubungan yang signifikan antara model dan pencapaian kegiatan pembelajaran. Nah, kesimpulan dari poster ini yaitu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan kognitif yang signifikan terhadap delapan keterbelasan sistem literasi siswa SMK setelah mengikuti kegiatan praktikum dengan model pembelajaran akademik atau tidak. Siswa memiliki keterampilan literasi yang signifikan terhadap siswa SMK atau sekolah menengah kejuruan. Nah, next pada poster kelima itu yang berjudul Density Functional Experimental Investigation of Hexagonal Silicon-based electrocatalyst efficient hydrogen production from sweeter. Nah, saya kita lihat latar belakangnya yaitu produksi hidrogen melalui pemisahan air laut memiliki potensi yang signifikan untuk dikembangkan di Indonesia, mengingat 70% wilayahnya terdiri dari lautan. Nah, langsung saja tujuan. Tujuan penelitian ini berupaya menguji kemampuan HSI untuk meningkatkan dan mempercepat produksi gas hidrogen dalam proses pemisahan air laut. Nah, kesimpulannya, kontaminan air laut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap absorpsi ketat spesies OH, O, dan OOH pada permukaan kualitas katalis ini, sehingga mengakibatkan reaksi yang lambat. Namun, reaksi Fishilates untuk menghasilkan oksigen secara spontan bahkan jika tidak ada potensi eksternal dalam kurung UD. Next, pada poster ke-6 yaitu yang berjudul Maximum Power Point Tracking Panel Surya dan dengan quadratic school berbasis Recurrent Neural Network atau Maximum Point Panel Surya berbasis Deep Current Neural Network. Nah, di sini saya lihat pada background atau latar belakangnya daya output daya output panel surya dipengaruhi temperatur dan radiasi matahari yang nilainya tidak maksimum ketika tidak dikendalikan, kalau tidak dikendalikan atau tidak efisien. Sedangkan tujuan dari penelitiannya yaitu agar meningkatkan efisiensi panel surya dengan sistem kendali MPPT berbasis Deep
kemudian neural network menggunakan quadratic bus converter. Next, step ke-7. Nah, bisa kita lihat di sini yang berjudul Lapse Rate Analysis in Padang and Tanjung Malin. Di sini ada beberapa background ke belakang itu faktor global, kemudian faktor global itu ada radiasi matahari dan juga kelembapan. Kedua, faktor lokal, penggunaan lahan atau aktivitas manusia. Kemudian studi membandingkan urbanisasi Padang dampak untuk mengkaji dan Tanjung Marin terhadap atmosfer. Nah, satu saja untuk objektifnya atau tujuannya dari metode ini yaitu untuk menganalisis dan membandingkan pola tingkat penurunan di daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan di Padang dan juga di Tanjung Marin. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu daerah perkotaan mengalami efek UHI yang signifikan karena bahan buatan dan terbatasnya vegetasi, sedangkan daerah pedesaan mempertahankan tingkat penurunan normal yang dibantu oleh vegetasi. Kampus baru UPSI menunjukkan suhu permukaan yang tinggi akibat pembangunan dan tidak ada inversi suhu yang diamati, meskipun analisis lebih lanjut jika diperlukan. Kemudian next poster ke-8. Poster ke-8 ini yang berjudul Community Empowerment by Home Visits and Support Groups as effort to construct in the Republic Integrated Health, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui kunjungan rumah dan kelompok dukungan sebagai upaya pengendalian stroke pada lansia di Puskesmas Latulit. Nah, jadi kita lihat latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini yaitu angka kejadian penyakit tidak menular atau PTM dan stroke di Desa Pauh Barat merupakan yang tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Pariaman. Data ini di Puskesmas Salatulik lansia pada bulan Desember 2003 terdapat 30 lansia yang menderita diabetes mellitus atau DM dan 50 lansia yang menderita hipertensi. Nah, ini perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian stroke melalui kunjungan rumah dan kelompok pendukung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk pemberdayaan keluarga dilakukan melalui kunjungan rumah dan edukasi bagi keluarga agar mampu berperan serta bersama-sama lansia untuk mengendalikan faktor risiko stroke terutama bagi klien dengan diabetes mellitus dan hipertensi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang perawatan lansia stroke di rumah. Diharapkan keluarga mampu menerapkan edukasi ini yang telah diberikan secara optimal. Kemudian next ke faktor 9, yaitu yang berjudul Capacity Building and Management of DPK Teachers in Order to Eradicate Low Al-Quran Literasi is Aurujuri Suranti Distrik Pesisir Selatan. Dimana latar belakang dari pendidikan ini, lembaga TPQ sebagai pendidikan Islam berperan sentral dalam memberantas buta aksara Al-Quran Indonesia secara masif. Kemudian pengelolaan lembaga TPQ dan tersedianya guru Al-Quran yang kompeten menjadi fondasi utama dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu secara umum dari pelaksanaan pengabdian masyarakat, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait peningkatan kapasitas dan pengelolaan guru serta lembaga TPQ. Selain itu, dalam melaksanakan tugas ini, tugas Tridharma
Dosen dituntut untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting, kegiatan PKM ini akan meningkatkan IKU UNP, yaitu IKU satu dosen yang beraktivitas di luar kampus. Bisa kita lihat diagram pada sebelah kanan ini, yaitu hasil evaluasi kegiatan pelatihan. Yang pertama, tabel yang diagram pertama yaitu sesuai materi dengan kebutuhan peserta. Yang kedua, tahap pemahaman materi bagi peserta. Nah, adapun kesimpulan dari poster ini yaitu pelatihan yang telah dilaksanakan terbukti sangat membantu mitra dalam mengatasi kendala, sebagaimana dibuktikan yang ada hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh riset evaluasi yang telah bawah materi yang disampaikan oleh narasumber sangat dibutuhkan oleh peserta pelatihan, di mana presentasinya mencapai 62%, seperti yang terlihat pada gambar diagram di atas nih. Selanjutnya, poster yang terakhir, poster 10, yaitu yang berjudul The Theory of Land, berbicara relates to the link between memorable tourist experience and practice investment halal perspektif. Nah, di sini ada beberapa latar belakang, itu potensi wisata halal di Indonesia. Kedua, estimasi pengeluaran perjalanan klaim mencapai 189 miliar US dollar pada tahun 2025. Nah, jumlah umat Islam di seluruh dunia mencapai 2 miliar pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2,3 miliar pada tahun 2030 nanti. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu meneliti jangkauan yang lebih luas dari teori perilaku terencana yang dikembangkan sebelumnya dengan menambahkan pengalaman wisata yang berkesan. Studi ini juga menambah literatur mengenai pengaruh kebahagiaan wisatawan terhadap teori perilaku terencana di sektor pariwisata halal. Nah, kesimpulan dari pada poster ini yaitu pengalaman wisata yang berkesan memiliki dampak yang signifikan pada teori perilaku yang direncanakan dan kebahagiaan wisatawan. Dua, kebahagiaan wisatawan menimbulkan niat mengunjungi kembali. Yang ketiga, beberapa keterbatasan studi cross-seksional, jumlah sampel terbatas hanya dari satu provinsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor psikologis masih juga belum ada. Yang terakhir, penelitian masa depan menambahkan beberapa variabel baru seperti faktor psikologis dan juga kesejahteraan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya review dari 10 poster tersebut. Bagaimana untuk memenuhi tugas statistika tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.